Yeah, no, yeah. Let me take you to the spotlight. I can take you for the day life. I can take your pain and I. Let me take you to the spotlight. I can take you to the spotlight. I can get you out of your damn mind. I can get you out of this damn life. Go back to the store where we had it all, sipping Hennessy, going through it all. I know you don't want love. Now I know you've had enough. Heartbroken, yeah, your strings are sprung. They want you, said they were the one. Oh, let me take you to the spotlight. I can take you to the spotlight. I can take away your damn heart. Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan merupakan kerajaan yang bercorak agama Hindu. Kerajaan ini terletak di kawasan Sungan Berantas dengan ibu kotanya bernama Wantanmas. Keberadaan tentang adanya kerajaan ini dapat dilihat dari berbagai sumber sejarah yang ditemukan. Sejarah Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan adalah salah satu kerajaan yang berada di Pulau Jawa. Kerajaan Medang Kamulan juga sering disebut sebagai kelanjutan dari Kerajaan Mataram, karena Medang Kamulan merupakan ibu kota dari Kerajaan Mataram. Istilah nama Kamulan dapat dianggap sebagai perubahan dari kota kemuliaan. Sebagian para ahli berpendapat bahwa Medang Kamulan adalah ibu kota dari Kerajaan Kediri atau Janggala. Selain itu, juga yang menyebutnya dengan Kerajaan Kahuripan pada saat pemerintah Medang Kamulan inilah terjadi perpindahan kekuasaan politik dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh hancurnya Kerajaan Mataram akibat letusan Gunung Merapi. Dengan adanya pergeseran peta kekuasaan ini, Peta Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan merupakan lanjutan dari Kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Letak Kerajaan Medang Kamulan berada di Jawa Timur. Lebih tepatnya berdasarkan prasasti terletak di muara Sungai Berantas dengan ibu kotanya bernama Wantanmas. Silsilah Kerajaan Medang Kamulan. Empu Sindok adalah raja pertama yang memerintah Kerajaan Medang Kamulan. Empu Sindok memerintah kurang lebih selama 20 tahun. Ia juga dibantu oleh permaisurinya yang bernama Sri Wardani Pubi. Empu Sindok melarang semua rakyatnya untuk menangkap ikan di bendungan tersebut. Larangan ini bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam tersebut. Dalam bidang agama, Empu Sindok walaupun beragama Hindu, tetapi sangat memperhatikan usaha pengubahan kitab Buddha Mahayana. Raja Dharma Teguh yang merupakan cucu dari Empu Sindok, ia berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Akan tetapi, usaha dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dalam bidang perdagangan mengalami kesulitan karena perdagangan di kawasan perairan Jawa dan Sumatera masih dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Akibat dari serangan tersebut, Medang Kamulan mengalami kehancuran. Penyerangan ini juga mengakibatkan terbunuhnya Raja Dharma Wangsa, disebut dengan Pralaya. Raja Medang Kamulan. Raja Airlangga merupakan putra raja banyak bernama Udaya yang menikah dengan Mahendra Datta, saudari dari Raja Dharma Wangsa. Pada saat proses pernikahan, secara tiba-tiba terjadi pembunuhan dari kerajaan Wurawuri yang menewaskan Raja Dharma Wangsa serta keluarga. Usaha-usaha yang dilakukan Raja Airlangga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain membangun waduk, waringin, serta untuk mencegah terjadinya banjir musiman, membangun jalan-jalan yang menjadi penghubung pasar pesisir ke pusat kerajaan, melakukan perbaikan pelabuhan Ujung Galuh di Muara. Masa kejayaan Kerajaan Medang Kamulan. Medang Kamulan berada di puncak kejayaan dan kemakmuran pada masa pemerintahan Raja Yangga. Pengalaman hidup dan juga pembusuhan Raja Yangga diceritakan di dalam kitab Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa. Setelah Medang Kamulan mencapai puncak kesejahteraan, Raja
Sumber sejarah Kerajaan Medang Kamulan. Prasasti Mpu Sindok. Prasasti Mpu Sindok menceritakan masa pemerintahan Mpu Sindok. Prasasti Tengaran. Prasasti Tengaran dibuat pada tahun 933 Masehi, menceritakan bahwa Mpu Sindok memerintah bersama istrinya, Sri Wardani Pubin atau Rakrian Bawang. Prasasti Lor. Prasasti Lor dibuat pada tahun 939 Masehi, dekat Nganjuk, menceritakan tentang perintah membuat candi bernama Jayamrata dan Jaya Sambo di desa Anyar Padang untuk memperingati kemenangan Mpu Sindok. Prasasti Bangil. Prasasti Bangil menceritakan tentang pembuatan candi untuk pemakaman ayahanda Mpu Sindok dan sang permaisuri Rakrian Bawang. Prasasti Kalkuta. Prasasti Kalkuta menceritakan awal mula silsilah dinasti Isana sampai zaman pemerintahan Airlangga. Dalam Prasasti Kalkuta diceritakan berbagai hal tentang Raja Airlangga, yaitu menceritakan silsilah Raja Airlangga. Airlangga adalah putra Raja Udayana dari Bali. Kisah peristiwa penyerangan Raja Wurawari dari Wengker, kerajaan bawahan Sriwijaya. Kisah pelarian Raja Airlangga ke Bukit Wonogiri bersama Narottama. Pendirian Pertapaan Nipucangan. Peperangan Raja Airlangga dengan Raja Wurawari. Berita asing. Berita dari Cina berasal dari catatan-catatan yang ditulis pada zaman dinasti Sung. Berita ini menceritakan bahwa antara kerajaan yang berada di Jawa dan kerajaan Sriwijaya sedang terjadi permusuhan. Akhirnya, ketika duta kerajaan Sriwijaya pulang dari Cina tahun 990 Masehi, terpaksa harus tinggal dulu di Champa hingga perang selesai. Berita asing. Berita dari India. Berita dari India menerangkan bahwa kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan Kola. Hal ini dilakukan untuk membendung dan menghalangi kemajuan Medang Kamulan pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa. Sehingga muncul dua versi pendapat. Sebagian sejarawan menyebut kerajaan Medang runtuh pada tahun 1006, sedangkan yang lainnya menyebut tahun 1016. Raja terakhir Medang adalah Dharmawangsa Teguh, cicit Mpu Sindok. Kronik Cina dari dinasti Sung mencatat telah beberapa kali Dharmawangsa mengirim pasukan untuk menggempur ibu kota Sriwijaya. Sejak ia naik tahta tahun 991, permusuhan antara Jawa dan Sumatera semakin memanas saat itu. I can take you to the spotlight. I can take away your damn mind. I can take you to the spotlight.